warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama kakak Santi Widyaningrum, NIM 1902103010105 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Selanjutnya, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. Setelah pemaparan materi nanti selesai, kakak akan mengajak kalian untuk mengerjakan kuis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pemaparan materi nanti, kalian akan menyimak video yang telah kakak buat ya. Baik, kita mulai sekarang. Baik, kita mulai ya. Nah, kalian sudah sering dengar kan apa itu akuntansi? Jadi, di sini kita akan membahas tentang pengertian akuntansi dan apa fungsinya akuntansi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Jadi, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi. Akuntansi menyediakan informasi untuk berbagai pihak sesuai dengan kebutuhannya. Pemakai atau pengguna informasi dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang tahu apa aja? Yang pertama yaitu pihak internal dan yang kedua yaitu pihak eksternal. Nah, bedanya apa sih pihak internal dan eksternal itu? Jadi, kalau pihak internal itu adalah orang yang langsung berkaitan dengan perusahaan, sedangkan pihak eksternal itu tidak langsung bekerja atau tidak langsung berkaitan dengan perusahaan. Nah, pihak internal itu siapa aja? Coba, ada yang tahu? Yang pertama yaitu pimpinan perusahaan, yang kedua adalah kepala bagian akuntansi, dan yang ketiga adalah bagian keuangan, dan yang keempat adalah kepala bagian lain. Ada yang tahu apa bedanya kepala bagian akuntansi dan kepala bagian keuangan? Jadi, kalau kepala bagian akuntansi itu bertugas untuk mengumpulkan transaksi-transaksi, mengelompokkan transaksi tersebut dan menjadikannya laporan keuangan. Sedangkan kepala bagian keuangan, ia bertugas untuk mengelola atau mengatur dana perusahaan. Nah, biasanya dalam keuangan dibagi menjadi dua kepala bagian seperti ini. Biasanya ada di perusahaan-perusahaan besar yang langsung pengelolaan dananya cukup besar. Sedangkan kalau di perusahaan kecil, pengelolaan dananya tidak terlalu besar, biasanya itu hanya dilakukan satu orang saja, jadi tidak dibagi menjadi dua seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas ke pihak eksternal. Siapa aja sih yang masuk ke pihak eksternal itu? Yang pertama yaitu pemilik perusahaan. Jadi, pemilik perusahaan adalah orang atau badan yang menyediakan modal bagi perusahaan atau yang biasa kita kenal dengan investor. Yang kedua yaitu kreditor. Kreditor adalah orang yang mempunyai tagihan kepada perusahaan karena meminjamkan dana atau memasok barang dan jasa ke perusahaan. Dan yang ketiga adalah pelanggan. Adalah orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Dan yang keempat adalah badan-badan pemerintah, yaitu instansi yang mengelola keuangan negara harus mengawasi kinerja perusahaan, terutama yang berhubungan dengan pajak. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan karakteristik informasi akuntansi. Yang pertama yaitu pimpinan perusahaan. Peranan informasi sangat menentukan bagi kemajuan perusahaan dan pencapaian laba perusahaan. Informasi akuntansi dapat memberi berbagai informasi yang diperlukan untuk kemajuan perusahaan. Nah, kenapa pimpinan perusahaan memerlukan informasi sistem akuntansi? Karena seorang pimpinan perusahaan harus mengetahui keadaan keuangan perusahaannya. Kalau seorang pimpinan tidak mengetahui keadaan keuangan perusahaannya, bagaimana jika perusahaan itu tiba-tiba bangkrut? Nah, jika pimpinan perusahaan mengetahui keadaan keuangan perusahaannya mengalami kerugian, seorang pimpinan harus mencari strategi atau promosi apa yang harus dilakukan agar bisa mencapai laba maksimum dan tidak menimbulkan kerugian.
Nah, itulah mengapa pimpinan perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi. Poin yang kedua adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan langsung menikmati hasil yang dicapai perusahaan. Jika perusahaan gagal mencetak laba, maka pemilik perusahaan memerlukan pihak yang menanggung banyak kerugian. Nah, jadi pemilik perusahaan juga harus mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut. Jika perusahaan tersebut rugi, nah otomatis yang menanggung resikonya siapa? Ya pastinya pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan harus terus mengawasi keadaan keuangan dari perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Yang ketiga yaitu kreditor. Jika perusahaan gagal mencapai tujuan, misalnya dalam hal mencetak laba atau terganggu likuiditasnya, maka kreditor mungkin tidak mendapat pelunasan tagihan tepat waktu atau tagihannya sama sekali tidak terbayar. Nah, kalau misalnya kreditor mengetahui sistem informasi akuntansi atau laporan keuangan tersebut, hal-hal tersebut dapat dihindarkan. Kalau misalnya suatu perusahaan tersebut laporan keuangannya sangat buruk, nah kreditor akan meminjamkan dananya atau tidak? Tentu tidak kan, karena itu sangat beresiko. Tapi jika laporan keuangannya perusahaan tersebut baik-baik saja, tentunya kreditor akan meminjamkan dana kepada perusahaan tersebut. Poin yang keempat yaitu pemerintah. Kenapa pemerintah memerlukan informasi perusahaan? Pemerintah adalah institusi yang bertugas menjalankan pemerintahan dan menyejahterakan masyarakat. Itu perlu mendapatkan dana. Nah, kalian kelas 11 pernah belajar kan dari mana pendapatan pemerintah? Salah satunya yaitu berasal dari pajak, sehingga pemerintah harus mengawasi perusahaan sehingga perusahaan dapat membayar pajaknya dengan benar. Nah, itulah mengapa pemerintah memerlukan informasi akuntansi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga pemaparan materi tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah memahami dari video tadi, kakak ingin mengajak kalian untuk mengerjakan kuis. Nah, kuis ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman dari kalian terkait dengan materi akuntansi sebagai sistem informasi. Baik, langsung saja ya, kalian akan mengerjakan kuisnya. Nanti setelah selesai, kalian akan langsung tahu perolehan nilai kuis yang kalian kerjakan tersebut. Setelah pembelajaran hari ini dengan media PowerPoint dan mengerjakan kuis, semoga kalian bisa memahami materi yang telah kakak ajarkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.